Assalamualaikum para siswa dan sahabat IPA di seluruh tanah air. Jumpa lagi, kita akan belajar tentang IPA kembali, gitu ya. Kita senang belajar IPA. Nah, karena berkaitan dengan hal-hal yang langsung juga berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, tapi sebelumnya kami berharap bahwa anak-anak semuanya dalam kondisi sehat walafiat, selalu mentaati protokol kesehatan, begitu ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menjauhi kerumunan agar tubuh kita sehat, terlindung dari segala macam penyakit. Nah, baiklah, hari ini atau kali ini kita akan belajar tentang suhu dan perubahannya. Namun sebelum belajar tentang suhu dan perubahannya lebih banyak, jangan lupa ya untuk selalu like and subscribe videonya Ibu Tami. Nah, seringkali kalian mengatakan gitu ya dalam keseharian tuh sama teman, sama keluarga dimanapun berada. Badan aku demam nih, suhu 38 derajat Celcius. Oh iya, air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, di sini sering dikatakan ada kata-kata suhu dan juga derajat Celcius. Nah, apa sebenarnya suhu yang dimaksud gitu ya? Suhu itu menyatakan derajat panas dari suatu benda, di mana secara mikroskopis bahwa suhu berkaitan dengan gerak partikel-partikel penyusun benda. Semakin cepat getar atau gerakan partikel-partikel benda, berarti suhu benda akan semakin tinggi. Begitu pula dengan sebaliknya. Nah, kalau semakin lambat gerakan partikel-partikel benda, maka di sini suhu benda juga akan semakin rendah ya atau semakin turun. Nah, para siswa semuanya, kalian kalau berbicara tentang suhu berarti harus tahu bagaimana cara mengukur suhu. Nah, benda ini seringkali juga kalian lihat, seringkali kalian manfaatkan, apalagi dalam kondisi sekarang dan kemarin-kemarin gitu ya. Benda ini sangat sekali dicari dimanapun berada. Ya, oke. Itu dinamakan sebagai termometer, yaitu alat untuk mengukur suhu. Nah, termometer di sini memanfaatkan prinsip kesetimbangan termal. Jadi energi panas akan pindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, hingga tingkat panas keduanya sama, ya, atau berada pada kesetimbangan termal. Nah, dari berbagai macam jenis termometer begitu ya. Mungkin yang sering kamu lihat adalah termometer badan. Nah, kemudian ada lagi termometer yang sering ditaruh di dinding gitu ya. Nah, termometer dinding untuk mengukur suhu ruangan dan seterusnya. Para siswa, sekarang perhatikan pada tayangan. Terkadang untuk satuan atau skala suhu gitu ya, bisa dalam berbagai macam jenis besaran. Ada yang Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin, begitu. Nah, di sini skala suhu kita lihat dulu yang pertama ya, yaitu Celsius. Memiliki titik rendah 0 derajat dan titik tertingginya 100 derajat. Jadi Celsius memiliki rentang skala suhu dari 0 derajat sampai dengan 100 derajat. Nah, sekarang Reaumur. Titik rendahnya 0 derajat, titik tertingginya 80. Sehingga rentang skala Reaumur itu 0 derajat sampai 80 derajat. Ya. Untuk Fahrenheit, titik rendahnya 32 derajat, titik tertingginya 212 derajat. Sehingga rentang suhu untuk Fahrenheit itu dari 32 derajat Fahrenheit sampai 212 derajat Fahrenheit. Nah, sekarang Kelvin. Selanjutnya coba sekarang perhatikan pada tayangan ya, bagaimana cara mengubah skala suhu. Nah, oke, jadi kadang-kadang kalian berpikir, gimana nih mengubah dari Celsius ke Fahrenheit, Reaumur ke Kelvin gitu ya, atau mungkin Celsius ke Reaumur dan seterusnya. Nah, para siswa, bahwa perbandingan skala suhu, kita ambil skala suhu yang tertinggi ya, antara derajat Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit itu diperoleh angka 5 berbanding 4 dan berbanding 9. Nah, sekarang perhatikan di sini pada tabel sudah lengkap diberikan rumusannya untuk mengubah skala suhu
Ya, kita ambil contoh nih. Misalnya Celsius. Celsius mau diubah ke reamur. Nah, di sini depannya adalah R. Itu artinya mencari dalam reamur, gitu ya. Yang diketahui Celsius, kemudian disuruh mencari ke reamur. Berarti rumusnya adalah 4/5 dikali derajat Celsiusnya. Nah, 4/5 karena memang reamur kan perbandingannya 4 ya di situ. 4/5 dikali derajat Celsius. Itu untuk mencari reamur. Nah, sekarang kalau dibalik misalnya reamur ke Celsius, coba perhatikan di situ ya. Berarti yang di depan ya C, mencari Celsiusnya. Sama dengan 5/4 dikalikan reamurnya. Iya, yang dicari ditaruh di atas. Celsius tadi perbandingannya kan 5 ya. 5/4 dikali reamurnya. Nah, begitu juga dengan skala suhu yang lain. Nah, misalnya Celsius ke Fahrenheit. Ya tinggal F sama dengan 9/5 dikali C derajat Celsiusnya masih ditambah 32. Iya, itu karena apa? Karena Fahrenheit kan titik terendahnya 32, bukan 0. Ya gitu ya. Nanti para siswa bisa perhatikan rumusan perubahan-perubahannya di tabel lengkap jadi dari reamur Fahrenheit dan seterusnya ya. Untuk nanti latihan soal bisa kita coba untuk contoh soalnya di setelah tayangan ini. Nah, sekarang kita ke contoh soal ya. Coba semuanya perhatikan di situ. 40 derajat Celcius ada titik-titik reamur ya. Derajat reamur jadi diubah dari Celcius ke reamur. Kalian gunakan aja seperti yang ada dalam tabel tadi ya, rumusan. Atau kalau mau ingat perbandingan reamur 4 Celsius 5 ya tinggal 4/5 dikali derajat Celsiusnya ya. Jadi 4/5 dikali 40 ketemunya 32 derajat reamur. Nah, jadi 40 derajat Celsius itu sama dengan 32 derajat reamur. Selanjutnya yang B, 140 derajat Fahrenheit. Nah, di sini berapa derajat Celsius? Begitu ya. Nah, kita pakai perbandingan pada rumus seperti tabel tadi. Jadi 5/9 dikali F Fahrenheit-nya dikurangi 32. Ya, kenapa harus dikurangi 32? Karena memang titik terendahnya Fahrenheit kan tidak 0 ya, tetapi 32. Oke, jadi 5/9 dikali 140 dikurangi 32. Nah, di sini yang dalam kurung harus diselesaikan dulu ya. Jadi 140 dikurangi 32 berarti 108. Nah, 59 kali 108. Ketemunya adalah 60 derajat Celcius. Jadi 140 derajat Fahrenheit itu sama dengan 60 derajat Celcius. Ya. Oke, sekarang dari Celcius ke Kelvin. 25 derajat Celcius berapa Kelvin? Nah, ini lebih paling mudah ya mencarinya. Jadi tinggal Celsiusnya ditambah 273, maka di situ 25 ditambah 273 sama dengan 298 Kelvin. Oke, para siswa, mudah bukan? Nanti kalian bisa lakukan ya sambil berdiskusi dengan teman-temannya untuk menyelesaikan soal-soal itu. Ya. Baiklah, sekarang saatnya kalian latihan soal. Gitu ya, setelah mempelajari tentang suhu gitu ya, kemudian ada beberapa skala perubahan skala suhu dan seterusnya, maka kalian bisa lakukan untuk latihan soalnya. Ya, ada 5. Nah, kalau masih kurang paham, bisa kalian putar kembali videonya. Oke, nah, terutama pada bagian rumusan perubahan itu ya, yang ada di tabel itu. Nah, itu untuk perubahan skala suhunya, cara mengubahnya ada di situ. Oke, selamat berlatih. Ketemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum.